Warta Gereja tanggal 25 Oktober tahun 2020. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terkhusus bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Warta gereja yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayangkan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Bobby Robentus, putra Ibu Berliana Hutapea dari Jakarta, dengan saudari Ira Pratiwi, putri Bapak Agus Rianto Temuireng. Besok pada hari Sabtu, tanggal 14 November tahun 2020, jam 11 di Gereja Kristen Jawa Wonosari Induk. Kiranya jemaat mendukung di dalam doa. Untuk warta persembahan dapat dibaca di warta hari Minggu yang di-share atau dibagikan dalam grup Brayat Wonten. Jika ada warta gereja tambahan, akan disampaikan melalui warta gereja yang dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group. Untuk itu, jemaat dimohon membacanya. Demikian warta gereja hari ini. Selamat beribadah. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan saat teduh pribadi. Saat teduh cukup. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang mengembang dan cadang yang tak merincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku
Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, kini dan selamanya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasih. Kita masuki doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa kita. Inilah doa-doa kami dan dosa kami di hadirat-Mu Tuhan, manakala kami seringkali dalam menjalani kehidupan berkeluarga telah membuang anugerah cinta kasih yang indah yang pernah Kau berikan kepada kami. Semuanya itu terganti oleh kesibukan kami masing-masing, kepentingan kami masing-masing. Kami lupa untuk melakukan semuanya berlandaskan cinta. Mampukan kami untuk mengembalikan cinta pemberian Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan.
Amin. Tibalah saatnya kita akan bersama menerima dan rasakan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita berdoa. Di minggu terakhir, kami menyelenggarakan bulan keluarga di tahun 2020 ini Tuhan. Kami ingin bersama-sama mengembalikan cinta kasih anugerah pemberian Tuhan yang boleh mengawali kami membangun keluarga kami masing-masing. Mampukan kami untuk menemukannya kembali, sehingga bahtera keluarga kami boleh kami kembalikan landasannya, yakni berdasarkan cinta kasih pemberian Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ibadah yang terbatas ini, kami mohon Tuhan berfirman, dan kami semua bersedia mendengar, merasa-rasakan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil hari ini akan dibaca menurut Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-46. Matius 22 ayat 34 sampai 46 demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Ada seorang ibu yang berjalan tertatih-tatih sambil menggendong anaknya yang sudah tidak bayi lagi. Bahkan ia sambil membawa tas yang agak besar. Ia mencoba menghentikan sebuah bis yang lewat, dan ibu itu naik ke dalam bis. Namun sayang, penumpang di dalam bis sudah penuh sesak, tidak ada tempat baginya untuk duduk. Ibu itu tetap dengan tenang berdiri di antara penumpang-penumpang yang lain yang bergelantungan sambil menggendong anaknya dan menenteng tas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, apa yang membuat ibu ini kuat dan tetap mau menggendong anaknya? Padahal dari berjalan sampai naik bus, ia tidak pernah beristirahat sedetik pun untuk
mendudukkan anaknya di tempat duduk, ia tetap menggendong saat ia naik bis. Apakah ini karena kewajiban ibu itu terhadap anaknya? Jika karena kewajiban, pasti ibu itu tidak akan bertahan lama menggendong anaknya. Sebab kita tahu, menggendong semakin lama dan semakin lama akan semakin terasa berat. Dan ibu ini tidak merasa bahwa menggendong anaknya dari berjalan sampai di dalam bis itu kelihatan tidak berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, jika bukan karena kewajiban atau bukan karena ibu ini merasa wajib untuk menggendong anaknya, lalu karena apa sehingga ibu ini menjadi kuat untuk menggendong anaknya? Jawabnya tidak lain adalah ibu ini memiliki cinta kasih kepada anaknya. Ia memiliki rasa cinta kepada anak dan keluarganya, sehingga ia tidak rela untuk meletakkan anaknya sedetik pun untuk duduk sendirian. Dan ia dikuatkan dengan motivasi cinta itu untuk selalu bertahan menggendong anak dan menenteng tas yang dibawanya. Inilah yang membuat ibu itu kuat bertahan, melakukan sesuatu yang terlihat berat, tetapi oleh ibu itu ternyata terasa ringan dan menyenangkan. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus menghendaki agar setiap orang melakukan apa yang harus dilakukan, bukan semata-mata karena kewajiban, tetapi lebih dari itu, semuanya karena cinta. Pada umumnya orang-orang Yahudi, terutama ahli Taurat dan orang-orang Farisi, memahami hukum Taurat sebagai turunan dari kitab suci yang dibuat menjadi 613 aturan sehari-hari bagi umat Yahudi saat itu. Aturan-aturan ini dibuat untuk lebih memperinci tindakan-tindakan umat yang memang diperintahkan dan juga dilarang oleh Tuhan menurut kitab suci. Bagi bangsa Yahudi, termasuk orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, sebenarnya 613 aturan itu sangat berat untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, mereka tetap mau tunduk pada hukum Taurat supaya tidak dijatuhi hukuman karena berdosa. Bagi mereka, melakukan hukum Taurat adalah kewajiban. Karena wajib, maka mereka seakan terpaksa melaksanakannya. Saat Yesus dicobai oleh orang Farisi dengan pertanyaan tentang hukum manakah dari hukum Taurat yang paling utama, Yesus menghindari jebakan untuk menunjuk salah satu bagian dari 613 aturan atau hukum itu tadi. Yesus berkenan menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang paling mendasar dari seorang yang melakukan hukum atau aturan. Yang paling utama adalah motivasi orang melakukan hukum atau aturan yang ada.
Yang utama adalah motivasinya. Dan motivasi ini sekaligus menjadi hukum yang utama. Hukum itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Sia-sialah upaya orang yang menepati hukum Taurat dalam hidupnya jika tanpa didasari oleh motivasi mengasihi Allah dan sesama. Sebab tindakan-tindakannya pasti akan menjurus pada pengagungan diri dan perampasan hak-hak orang lain. Hal ini justru akan mengacaukan pranata kehidupan bersama. Berbeda jika semua tindakan dalam rangka menjalankan aturan atau hukum yang dilandasi oleh motivasi mengasihi Allah dan mengasihi sesama, pastilah akan dilakukan demi kemuliaan Allah dan kebaikan bagi sesama. Kasih kepada Allah membuat orang tidak ingin menyakiti Allah dengan dosa-dosanya. Dan kasih kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri akan membuat orang selalu ingin memperhatikan, menolong, berbagi, dan bahkan tidak ingin menyakiti sesamanya, serta selalu mau menjaga kekudusan hidup sesamanya. Motivasi yang seperti ini justru sebenarnya akan lebih menuntun orang melakukan apa saja tanpa terbeban, tanpa keterpaksaan, dan tanpa merasa diwajibkan. Semua dilakukan dengan penuh kesadaran, dan ini lebih meringankan hidup. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga yang pada awalnya disadari, dilandaskan pada cinta kasih. Semua akan dijalani dengan sukacita, terasa ringan dan menyenangkan. Kita ingat pada waktu pacaran betapa semuanya terasa indah, betapa semuanya terasa menyukacitakan hati, menggembirakan. Karena setiap apa yang kita lakukan untuk kekasih kita, semuanya kita sadari itu karena cinta. Jadi semuanya terasa ringan-ringan saja. Walaupun harus kehujanan, walaupun harus kepanasan, tidak masalah. Namun, lambat laun manakala cinta kasih sudah memudar, sudah meredup, maka sekarang setiap yang dilakukan oleh pasangan hidup dan anggota keluarga yang lain bisa dimaknai dan dirasakan sebagai beban yang berat. Mencari nafkah bagi seorang suami dirasakan sebagai beban yang berat. Mengurus rumah tangga bisa dirasakan sebagai beban yang berat oleh seorang ibu karena kerewelan dan kenakalan anak-anaknya. Apalagi saat ibu sedang mengerjakan tugas-tugas sehari-hari di rumah, tetapi masih harus mengawasi dan mendampingi anak untuk daring atau belajar dari rumah. Itu pasti sangat berat. Bagi anak-anak, membantu orang tua mengurus rumah tangga juga bisa dimaknai sebagai pekerjaan yang berat karena merasa bahwa kewajibannya adalah belajar dan belajar. Ya,
Itu semua karena kita sudah kehilangan motivasi dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan berumah tangga. Coba kita kembali pada cinta kasih yang semula saat kita membangun rumah tangga. Pastilah semua akan kembali terasa ringan dan menyenangkan. Semua yang kita kerjakan bukan semata-mata karena kewajiban dan kewajiban, tetapi karena cinta dan karena kasih kita. Oleh karena itu, marilah kita terus hidupkan cinta kasih di antara anggota keluarga kita. Selamat mencintai dan dicintai. Sebab cinta adalah CINTA. Cecaplah indahnya nikmat Tuhan Allah. Amin. Waktu hening bagi kita sekalian. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman rasuli, kita bersama-sama mengucapkan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Kolose bab 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati,
sampai akhir. Mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa, sekaligus kita berdoa syafaat. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas limpahan berkat yang senantiasa Kau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun keadaan masih serba terbatas, namun kami sangat merasakan kasih sayang Tuhan melalui berkat-berkat yang setiap hari tercurah dalam kehidupan terkhusus keluarga kami. Sungguh Tuhan, ungkapan syukur kami pada kesempatan ibadah pagi hari ini akan kami haturkan melalui persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya semuanya itu berkenan kepadamu, dan kami semua boleh selalu turut serta dalam karya penyelamatanmu bagi dunia ini. Bapa, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa terkhusus bagi setiap keluarga-keluarga yang memiliki pergumulan-pergumulan masing-masing. Bagi mereka yang sedang memiliki persoalan di antara anggota keluarga karena berselisih paham atau pendapat, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan penerangan budi dan mereka menemukan titik terang sehingga mereka segera dapat mewujudkan cinta kasih kerukunan, dan dengan demikian keluarga ini akan tetap utuh dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Demikian pula bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk beberapa waktu lamanya belum memiliki keturunan atau anak di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, kami rindu dan mohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini, dan Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan anak atau momongan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau memiliki rencana yang terindah bagi setiap keluarga-keluarga kami masing-masing.
Demikian pula bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul mengenai studi dan pekerjaan anak-anak mereka, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Tuhan boleh mencukupkan setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan memampukan mereka untuk dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami serahkan keluarga ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan pula di tengah-tengah kami masih harus menjaga jarak dan kami masih terus menyelenggarakan ibadah secara online, secara rekaman. Kami ingin berdoa untuk tim ibadah Gereja Kristen Jawa Wonosari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memampukan anak-anak Tuhan ini untuk senantiasa berkarya. Dan pakailah mereka Tuhan dalam setiap situasi yang ada untuk terus dapat melayani-Mu, terkhusus melalui tim ibadah Gereja Kristen Jawa Wonosari ini. Berkatilah kehidupannya ya Tuhan. Demikian pula tentang rencana gereja Tuhan yang sudah dimulai pelaksanaannya, yaitu pembangunan atau renovasi gedung gereja di sisi utara dalam kerangka perluasan gedung gereja. Kami mohon Tuhan boleh senantiasa hadir dan senantiasa menolong bantu kami, terutama Komisi Pembangunan, agar jalannya renovasi ini dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik. Setiap kekurangan-kekurangan yang ada, Tuhan yang akan melengkapinya. Kami serahkan ya Tuhan segenap kebijaksanaan Komisi Pembangunan beserta Majelis Gereja Tuhan di GKJ Wonosari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, akhirnya kami serahkan pula bangsa dan negara kami yang di beberapa wilayah nanti di bulan Desember akan diselenggarakan pemilihan kepala-kepala daerah. Kami mohon Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk dengan bijak mampu memilih yang terbaik dan mampu menjaga diri sehingga kami tetap dapat mengikuti protokoler kesehatan. Kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama-sama kita menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lebam. Syukur atas kasih sayang dari sana dan
Semoga